Sinetron apa ini? Sinetron, oh iya, Keluarga Cemara. Soundtrack dari film ini juga bagus. Ini menggambarkan nilai, menggambarkan syairnya menggambarkan nilai-nilai sebuah keluarga. Ini syairnya yang saya kutip. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ya, ini bagaimana orang bisa sejahtera, bagaimana orang eh, seakan-akan kekayaan, kesejahteraan itu tidak akan berarti sama sekali kalau keluarganya pecah, kalau mereka tidak mempunyai keluarga. Ya, keluarga dalam masyarakat adat tentu yang berdasarkan perkawinan dan genealogi atau keturunan. Tanpa itu mereka akan kesulitan membentuk keluarga-keluarga yang sifatnya apa ya, keluarga yang tidak asli, keluarga ya mungkin dibentuk keluarga berdasarkan pertemanan atau berdasarkan relasi. Sekarang misalnya untuk menggantikan perkawinan apa, relasi kumpul kebo. Ini sudah marak terjadi di masyarakat barat. Tapi secara keagamaan, secara agama dan secara adat, formasi relasi gender yang bentuk keturunan ini tidak diperkenankan dalam agama dan adat. Ya, yang paling indah itu yang asli. Ya, keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan dan berdasarkan keturunan. Nah, ini yang digarisbawahi oleh agama dan adat kita. Next. Ini relasi-relasi adat terkait dengan keluarga dari suami istri, kemudian membentuk keluarga inti, nuclear family. Nah, lagi muncul adanya generasi berikutnya, kakek nenek, terus suami istri punya anak, nanti ada cucu di situ. Ini yang lebih besar lagi, ketika anaknya menikah, maka keluarga besar juga ikut serta di situ. Karena ya nanti akan kita bahas bahwa perkawinan ini tidak hanya menyatukan individu antara laki-laki dan perempuan saja, tapi berikut keluarga besarnya. Nah, ini pemaknaan ini adalah makna yang ada dalam nilai-nilai hukum adat, bukan hukum barat. Kalau hukum barat berbasis individu, masing-masing basisnya adalah individu. Ya. Kalau waktu hari raya misalnya kumpul bareng dengan sanak saudara, kita pengen pulang dengan ke rumah orang tua, ke rumah kakek nenek, bersilaturahim. Karena kenapa kita melakukan ini semua? Ya karena alasannya adalah mereka adalah keluarga. Bagaimanapun juga setiap individu kemanapun mereka pergi, mereka ingin pulang. Pulangnya kemana? Ya ke keluarga, ke tempat mereka berasal. Dengan siapa? Dengan orang yang mengasihi mereka. Ya. Ini keluarga, batasan keluarga tadi secara akademik asalnya tidak hanya keluarga kecil saja, tapi juga keluarga besar. Ya, keluarga kecil dan keluarga besar.
keluarga kecil dan keluarga besar. Ini pengertian mendasar secara antropologi dalam hukum adat. Terminologi hukum adat mengenal keluarga, yakni terdiri dari keluarga kecil dan keluarga besar. Secara akademik, istilah akademik di dunia barat dikenal dengan istilah nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan extended family. Nah, keluarga besar itu istilahnya extended family. Ini keluarga luas, yang lebih luas, yang terdiri antar generasi. Ya, kemudian batasan keluarga dalam hukum adat ini, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat perluasan makna keluarga sebagai akibat dari modernisasi. Pemaknaan keluarga bisa meluas. Keluarga tidak hanya ada dalam batasan perkawinan dan keturunan saja. Bisa juga karena adanya kesamaan profesi atau kesamaan jabatan tempat mereka bekerja, atau sama-sama alumni sekolah atau pesantren mungkin. Karena kesamaan-kesamaan ini mulai lazim dibentuk sebuah ikatan keluarga didasarkan kesamaan-kesamaan tersebut. Ya, ini aslinya nuclear family. Kita contohkan keluarga presiden Bapak Jokowi. Ini suami dan anak. Ini keluarga inti, suami istri dan anak. Kemudian keluarga mulai membesar ke keluarga istri, di mana ada cabang-cabang antar generasi keluarga. Seperti saya gambarkan tadi, ada kakek, nenek, orang tua, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ini kalau generasi secara lurus dari atas ke bawah, secara vertikal. Belum lagi menyamping, bagaimana relasi dengan saudara, keponakan, anaknya keponakan, dan seterusnya. Nah, ini keluarga formasi seperti ini merupakan formasi yang extended. Kita juga lazim menyebutnya sebagai keluarga besar. Ya, dalam masyarakat mulai ada ikatan-ikatan keluarga besar ini, ikatan extended family, seperti ikatan keluarga besar Bani titik-titik, misalnya, atau dalam masyarakat juga mulai Hulemi family misalnya. Hulemi kayak nama dosen saya dulu. Kemudian ini keberadaan nuclear family maupun extended family ini tergantung di mana mereka tinggal. Apakah dalam rumah tersebut, dalam tempat tinggal tersebut hanya ada satu kakak saja, atau ada beberapa kakak. Keberadaan banyak sedikitnya kakak juga memperlihatkan apakah ada di situ tinggal nuclear family atau extended family. Seiring dengan adanya modernisasi, keinginan anak ketika sudah menikah untuk tinggal bersama dengan orang tuanya ya semakin sedikit. Apalagi kalau menantunya tidak menginginkannya. Ya, ini mulai muncul bulir-bulir konflik. Ya, karena bagaimanapun relasi antara orang tua dengan anak saja belum tentu harmonis, bisa memungkinkan munculnya konflik, apalagi ditambah anggota baru masuk.
dalam keluarga ini situasi rumah bisa menjadi rentan konflik. Nah, dalam dalam eh, dalam budaya modern, eh, pada umumnya generasi-generasi modern lebih menginginkan tinggal sendiri, terpisah dengan orang tua dan mertua tentunya. Kemudian muncul pemaknaan ya yang saya gambarkan tadi, perluasan makna akan keluarga. Bisa keluarga persilatan, di sini saya ambil dari internet ya. Muncul kemudian ada keluarga perbakin, persatuan bukan Batok Kinclong ya, persatuan penembak Indonesia kalau nggak salah. Kemudian keluarga besar polisi, wah ini kesamaan berdasarkan kesamaan profesi, perbakin kesamaan hobi, keluarga besar Macan Putih kesamaan dunia perguruan silat. Belum lagi ini ada family gathering, ini yang berdasarkan profesi perusahaan misalnya. Nah ini evolusi bagaimana keluarga ini dimaknai secara lebih luas, tidak hanya karena ikatan perkawinan atau ikatan persaudaraan ataupun keturunan. Nah, dari relasi keluarga ini muncul relasi hierarkis. Nah, relasi hierarkis ini relasi yang sifatnya up and down, hubungan atas bawah, hubungan ketidaksederajatan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dalam keluarga juga sama. Ada orang tua dengan anak. Siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin? Tentu ada hierarki di situ. Karena antara masing-masing pihak hubungannya tidak setara. Bagaimana mungkin anak mensetarakan dirinya dengan orang tua? Nah, budaya kita tidak memperkenankan hal ini, dan ini dikuatkan dengan hukum adat kita. Muncul relasi hierarkis. Belum lagi antara suami istri sendiri. Apakah relasi suami dengan istrinya relasinya sederajat? Hukum adat kita dan hukum agama kita tidak memperkenankan relasi seperti ini. Bahwa relasi suami istri ini tidak sederajat. Ya mungkin statement saya tidak disukai oleh kaum yang memperjuangkan kesetaraan gender ya, tapi inilah kenyataannya. Agama dan adat kita memposisikan hubungan antara suami dan istri tidak sederajat, tidak setara. Misalnya dalam agama Islam ada ayat yang mengungkapkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin di atas wanita. Ya, bagaimana kita bisa mengartikan sebaliknya? Tidak bisa. Tetap bahwa suami ini adalah pemimpin bagi istrinya. Dalam konteks suami istri ya, suami adalah pemimpin bagi istrinya. Nah, dalam keluarga yang lebih besar misalnya extended family yang yang diposisikan sebagai pemimpin, ketua, kepala keluarga, kepala kesatuan di situ adalah orang yang dituakan. Bisa dituakan karena usianya, bisa dituakan karena derajat keturunannya lebih tinggi, atau karena keilmuannya.
Ya, tadi kita juga sudah membahas bahwa kepemimpinan dalam hukum adat ini didasarkan pada gender, didasarkan pada gendernya, bahwa laki-laki ini adalah pemimpin. Laki-laki ini adalah pemimpin. Oleh karena itu, budaya yang ada dalam masyarakat adat adalah patriarki. Corak kekuasaannya patriarki. Saya ulang ya, patriarki. Ini tidak terbantahkan. Bahkan dalam adat Minang sekalipun, di adat kita sering mendengar ya bahwa di adat Minang itu menganut matriarki. Nah, ini salah besar. Dalam adat Minang ini tetap patriarki, cuman dari mereka mengambil nasab dan pewarisan dari sisi matrilineal. Ingat, matrilineal bukan berarti matriarki. Yang perlu ditegaskan di sini bahwa matrilineal tidak berarti matriarki, di mana wanita menjadi pusat kekuasaan. Karena kalau kita melihat dari struktur budaya masyarakat Minang sendiri, yang menduduki posisi sebagai ketua adat di situ, berdasarkan gendernya ya, tetap laki-laki. Konsep pemimpin mama misalnya, mama itu adalah paman laki-laki tertua dalam keluarga besar. Mereka adalah pemimpin bagi keponakan-keponakannya. Dan sebutan mama itu bagi paman laki-laki. Nggak ada, mama perempuan itu nggak ada. Dalam budaya Minangkabau, mama itu harus laki-laki. Nggak ada mama perempuan. Dalam keluarga yang lebih besar misalnya, yang memimpin ini sebutannya adalah datua. Datua itu juga laki-laki. Dari konsep kepemimpinan yang ada di Minang sendiri misalnya, ini jelas-jelas meskipun orang Minang menganut di sisi pewarisan dan nasab, menganut tradisi matrilineal, mereka tetap mempertahankan budaya patriarki. Di semua budaya ini universal, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun asalnya kebudayaan sebuah keluarga ini di bawah kepemimpinan laki-laki. Laki-laki adalah sumber pusat kekuasaan sebuah keluarga. Keturunan ada ketunggalan luhur. Ya, silakan Anda baca sendiri. Punya ketunggalan luhur karena faktor genetika, bisa lurus ataupun menyamping. Sudah ada tingkatan keturunan, dan tingkat keturunan ini lazim disebut dengan istilah silsilah, untuk menunjukkan adanya garis keturunan antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, di garis keturunan, misalnya dari garis keturunan di kalangan habaib, bagaimana mereka melacak garis keturunan mereka. Ya, tentu ada masyarakat hukum adatnya. Ya, di kalangan habaib juga ada MHA-nya sebetulnya. Nanti akan kita bahas. Atau sudah dibahas ya pada materi pertemuan tentang MHA. Oke, kita lihat nanti.
Ya, pola garis keturunan ini sama dengan pola garis kekerabatan. Polanya patrilineal, matrilineal, parental. Ingat ya, ini lineal ada line, ada garis. Garisnya kalau laki-laki antara kakek, kemudian ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya. Kalau matrilineal, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Nah, kalau parental diambil dari dua garis keturunan tersebut. Ya, pentingnya anak dalam kehidupan keluarga. Nah, bagi orang tua, anak ini mempunyai arti penting, yakni sebagai penerus generasi di kemudian hari, the next generation. Sekaligus anak menjadi harapan orang tua di kemudian hari. Banyak harapan-harapan yang dialamatkan, yang diembankan pada anak oleh orang tuanya. Juga nantinya ketika mereka sudah mulai menua, diharapkan mereka menjadi pelindung dan pemelihara bagi diri mereka di masa tuanya. Ya, konsekuensinya nanti ya mungkin ada relasi yang simple antara orang tua dengan anaknya. Ketika si anak masih kecil, ya ketika anak sudah dewasa dan orang tua sudah mulai menua, maka kewajiban orang tua, kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya. Ya, ini kewajiban si anak itu menjadi double ketika anak sudah memiliki anak lagi. Maka kita dalam kebudayaan kita mengenal adanya sandwich generation, di mana si anak mempunyai tanggungan untuk memelihara orang tuanya dan juga memelihara anaknya. Kenapa dinamakan sandwich generation? Karena diapit dua generasi di atasnya, yakni ayahnya, dan generasi setelahnya, yakni anaknya. Orang tua si anak dan anaknya si anak. Ya, kita lihat relasi seperti ini yang normal antara orang tua dengan anaknya, dan kemudian adanya konsep hubungan antara anak memelihara orang tuanya. Kalau double sandwich generation, dia bisa melakukan tugas ganda, yakni memelihara orang tua dan memelihara si anak. Ya, karena anak itu mempunyai arti penting bagi si ayah, ibu dan keluarganya, maka perhatian terhadap anak dilakukan, diantaranya memberikan melakukan upacara adat. Ya ini yang tadi adalah konsep normal bagaimana mempunyai anak berdasar anak dilahirkan dikarenakan anak yang lahir di dalam perkawinan. Ini yang normal dan ini yang diidealkan. Tapi dalam masyarakat adat juga muncul relasi-relasi yang sifatnya penyimpangan atau deviasi, pakai F ya, deviasi atau penyimpangan, seperti adanya anak luar kawin atau anak zina. Nah, masyarakat adat kita sudah mulai ini mohon maaf, dalam masyarakat adat kita kalau perlakuan terhadap anak
ada diskriminasi. Kalau melihat realita-realita yang dilakukan adat terhadap anak luar kawin dan anak di dalam perkawinan, ini terdapat diskriminasi. Hukum adatnya pun juga menghendaki adanya diskriminasi. Karena anak yang diidealkan adalah anak yang lahir di dalam perkawinan. Berbeda kalau anak tersebut lahir di luar perkawinan atau ada di dalam perkawinan tapi merupakan anak zina. Ya, ini perlakuan masyarakat adat terhadap anak dengan pola seperti ini berbeda. Ya, ada yang misalnya ada wanita yang hamil tapi ia belum menikah, maka pria yang menghamilinya dipaksa untuk menikahi. Lalu bagaimana kalau anak zina, anak yang lahir di dalam perkawinan tapi adalah hasil dari hubungan zina? Nah, ini kalau secara hukum perdata tergantung pada suami dari ibu yang melahirkannya. Apakah ia menerimanya sebagai anak sah atau menolaknya atau tidak mengakuinya. Ya, ini kalau secara berita di media ada ada konflik ya antara siapa yang kemarin Mario Teguh dengan siapa itu. Ya, ini karena adanya relasi yang sifatnya deviasi. Secara adat yang menjadi suami adalah yang menjadi bapak adalah suami dari yang menjadi bapak adalah suami dari ibu yang melahirkannya. Ya, konsekuensi dari adanya hubungan antara orang tua dan anak ini muncul larangan perkawinan. Kita tidak membolehkan adanya perkawinan incest. Satu sisi lain juga ada kewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan pemberian nafkah baik kepada anak maupun anak kepada orang tuanya. Ya, bagaimana kalau salah satu pihak memutuskan hubungan orang tua dan anak? Ya, ini termasuk deviasi ya, karena pada intinya keberadaan keluarga ini melekat pada diri si anak. Ya, lalu bagaimana ketika orang tua meninggal? Nah, ketika orang tua meninggal, maka relasi pemeliharaan anak tergantung pada garis kekerabatan dalam masyarakat ada itu, apakah matrilineal, patrilineal atau parental. Jika orang tua meninggal dalam masyarakat patrilineal, maka anak tersebut ada dalam pemeliharaan keluarga dari pihak sang ayah. Sebaliknya, jika pola kekerabatannya adalah matrilineal, maka
ada dalam pemeliharaan ibu. Nah, keluarga ibunya. Ya, ini soal-soal sebagai evaluasi. Silahkan dicermati. Terima kasih. Saya Iwan Zinufat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.